mau zakat, tidak selalu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang Allah rahmati, saya akan membacakan kitab fikih, namanya kitab At-Tazhib. At-Tazhib itu ditulis oleh Dr. Mustafa Debul Bagha. Saya suka baca kitab fikih ini karena di setiap matanya nanti ada footnote. Ya, footnote itu bisa dalam bentuk penjelasannya dari hadis atau dari firman Allah atau dari para sahabat atau para ulama. Baik, kita akan baca tentang Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Kitabul Buyu'. Jadi buyu' itu jamak dari bai'un, yang secara bahasa artinya adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Artinya adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, barter itu namanya jual beli secara bahasa begitu. Nah, bicara tentang jual beli, disebutkan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi jual beli itu halal. Kenapa halal? Karena jual beli itu disebutkan syarat rukunnya. Bahkan tidak hanya syarat rukun, tapi antara saling ridho. Maka jual beli itu lebih baik dibandingkan riba. Jelas riba itu haram. Ini ayat ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah bantah dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini juga untuk menjawab apakah bank konven dengan bank syariah itu sama? Saya jawab tidak sama. Kalau bank konven jelas, ya sudah pasti itu riba. Kalau bank syariah nggak mesti. Kalau bicara konsepnya, bank syariah itu jual beli. Akarnya akad jual beli, ada murabahah, ada syirka dan seterusnya. Nah, baik. Al-buyu'u salah satu asya'a. Jual beli itu secara hukum itu terbagi menjadi 3 secara hukum. Ya, apakah itu boleh atau tidak? Itu ada 3. Yang pertama adalah bai'u 'ainin musyahadah. Jual beli sesuatu yang disaksikan bersama-sama. Barangnya ada, orang yang mau beli dan yang mau jual juga ada. Ya. Artinya semuanya komplit. Barang ada, orangnya ada, yang mau jual, yang mau membeli itu juga ada. Ya. Maka fajaiz, ini boleh. Ini boleh. Jadi jual beli itu adalah secara umum hukumnya boleh, secara umum. Bahkan tidak hanya boleh, ya, dalam satu hadis disebutkan hadis minha, salah satu hadis yang menjelaskan tentang jual beli adalah hadis riwayat Al-Hakim. Ya, satu ketika ya disebut su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya, ayyul kasab atyabu, ya Rasulullah, pekerjaan apa sih yang paling baik? Pekerjaan apa yang paling baik? Ini pertanyaan sahabat, luar biasa. Apa kata Rasul? Kata Rasul, amalur rajuli biyadihi.
pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Artinya dia tidak berpangku tangan, dia bekerja. Itu adalah pekerjaan yang paling baik. Jadi tidak melihat apakah dia sebagai seorang pejabat, atau seorang pengusaha, atau seorang guru, seorang dosen, atau seorang buruh, seorang petani, atau apapun. Yang jelas siapapun laki-lakinya yang dia bekerja dengan tangannya sendiri, maka itu pekerjaan yang paling baik. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli itu mabrur, bagus. Ya. Bahkan kalau kita lihat 10 orang sahabat yang sudah dijamin oleh Rasul masuk surga, di antara 10, 7 itu adalah orang yang aktivitasnya adalah jual beli atau pengusaha. Oke ya. Baik, kalau tadi jual beli, barangnya ada, orangnya ada, itu sah, jaiz, boleh. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Jual beli sesuatu yang tidak ditampakkan barangnya atau jasanya, tetapi sifatnya bisa dibacakan, bisa diketahui bersama. Ya. Fajaiz, maka ini boleh. Idza wujidat as-sifatu ala ma usifa bi. Jika ini boleh jika dua pembeli itu bisa membaca sifat-sifatnya. Ya, bisa membaca sifat-sifatnya. Jadi jual beli ini disebut dengan jual beli salam. Jual beli salam. Bahkan dalam satu firman Allah, surat yang menyebut tentang akad salam itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi kalau saudara baca, ayat paling panjang di Quran adalah ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadanaitum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Jadi kata Allah, jika kamu melakukan transaksi yang tidak tunai, maka kata Allah faktubuh, tulislah, dicatat. Ini menurut kalau Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas ini adalah akad salam. Akad salam. Jadi akad salam itu adalah akad pesen. Jadi saya membeli lincah, misalkan saya pesen dulu, Pak, saya beli lincah, ini uangnya, berapa harganya, Pak? 450.000. Ya udah, ini uangnya, Pak. Ya, saya ingin, Pak, pesen lincah itu yang panjangnya, warnanya, segala macam itu disifati, dan penjual mengiyakan. Itu namanya akad salam. Atau misalkan jual beli pesanan catering, itu juga pakai akad salam. Jadi saya baca di brosurnya, misalkan ada menu A, menu B, harganya ini, harganya itu, misalkan, itu namanya akad salam. Baik, kemudian yang ketiga adalah wa bai'u 'ainin ghaibah. Jual beli sesuatu yang ghaib, enggak ada barangnya. Ya, ghaib, enggak ada barangnya, ghaib. Jadi jual beli barangnya enggak ada, yaitu disebutkan fala yajuz, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena disebut li'annahu gharar, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan gharar, jual beli gharar. Jadi gharar itu adalah jual beli yang tidak jelas, samar-samar. Maka disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi mengatakan wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah melarang, ya, an bai'il gharar, jual beli gharar. Jadi gharar itu hukumnya haram. Ya. Apa contohnya? Misalkan saya beli cumi, ya, mana cuminya? Itu masih di laut, nah, nggak bisa. Ya, saya beli apa? Beli kambing, tuh kambingnya masih di dalam perut, nggak bisa. Itu barangnya nggak ada, misalkan gitu. Mungkin ini saja dari saya. Mudah-mudahan pembagian jual beli itu, yang pertama adalah boleh jika barangnya disaksikan, orangnya juga menyaksikan. Yang kedua adalah jual beli yang barangnya tidak ada, tetapi sifat-sifatnya bisa disampaikan, itu boleh, ya, namanya akad salam. Yang ketiga adalah jual beli yang ghaib,
barangnya nggak ada dan tidak disaksikan. Allah ya karim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.